Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja materi kita hari ini adalah tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, muatan bahasa Indonesia. Yang kita bahas pertama adalah mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Inilah arti dari peta pikiran. Nah, sekarang kita perhatikan contoh peta pikiran berikut. Yang dibahas adalah fenomena hujan es. Paragraf pertamanya sudah saya sajikan. Menulis peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Inilah cara menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah dalam memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Nah, sekarang kita simak cuplikan teks berikut. Judulnya, Mengenal Rumah Honai Suku Dani di Papua. Honai merupakan salah satu rumah adat Papua, tepatnya suku Dani. Honai biasa ditemukan di lembah dan pegunungan tengah Papua. Wilayah tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, terutama Puncak Jaya Wijaya yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Inilah isi teks pada paragraf pertama. Nah, dari paragraf tadi, berikut adalah contoh peristiwa dalam teks Mengenal Rumah Honai Suku Dani di Papua. Peristiwa penting pada teks Mengenal Rumah Honai Suku Dani di Papua. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Menurut anak-anak ustazah, siapa yang terlibat di sini? Ya, betul, yaitu suku Dani di Papua. Inilah peristiwa penting pada teks Mengenal Rumah Honai Suku Dani di Papua. Jadi ada pertanyaannya yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah cara membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar pada peta pikiran. Langkah kedua yaitu
buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Langkah yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Nah, inilah beberapa cara untuk membuat peta pikiran. Nah, inilah contoh salah satu peta pikiran, yaitu jenis usaha masyarakat Indonesia. Ini judul besarnya. Kemudian yang pertama ada perindustrian, ada perdagangan, dan ada pengertiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks berikut. 1. Carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Kemudian langkah kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Langkah yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Inilah beberapa langkahnya. Kemudian kita lanjutkan. Ayo anak-anak ustazah perhatikan contoh menuliskan peristiwa penting yang terdapat pada teks. Contohnya peristiwa tahapan siklus air. Pertanyaan yang pertama, mengapa peristiwa tersebut selalu terjadi secara terus-menerus? Nah, alasannya karena siklus air memegang peranan penting. Lanjut, mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Baiklah, mungkin hanya sekian materi dari Ustazah hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menjaga ibadahnya dan menjaga kesehatannya. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.